Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semua. Pagi Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah hadir pada rapat kali ini. Dikarenakan pada rapat kali ini kita akan membahas beberapa hal yang penting. Karena kan saya mendengar bahwasanya di kuartal sebelumnya itu ada beberapa permasalahan di kinerja perusahaan kita. Oleh karena itu pada rapat kali ini kita perlu melakukan evaluasi dari kuartal sebelumnya untuk kuartal selanjutnya agar lebih baik lagi. Nah, saya harap pada rapat kali ini bisa menghasilkan hasil yang bagus agar nantinya margin keuntungan yang didapat kita dapat naik. Mungkin untuk pertama saya persilahkan kepada manajer keuangan terlebih dahulu untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Pak Direktur. Nah, secara keseluruhan kinerja keuangan perusahaan kita itu cukup baik. Pendapatan kuartal 3 pada tahun ini itu meningkat sekitar 15%, yang mana didorong oleh kenaikan penjualan produk baru kita. Akan tetapi ada beberapa catatan penting. Yang pertama itu biaya operasionalnya yang naik sekitar 10% dikarenakan harga bahan bakunya yang semakin naik dan juga biaya distribusinya juga semakin mahal. Jadi meskipun laba bersih perusahaan kita itu naik, margin keuntungan perusahaan kita itu sebenarnya agak tertekan. Nah, untuk cash flow perusahaan sendiri itu masih aman, akan tetapi kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran, terutama itu untuk kegiatan pemasaran, yang mana itu biasanya membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, apabila tidak dikendalikan, itu dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan keuangan perusahaan di kuartal berikutnya. Oke, terima kasih ya kepada manajer keuangan. Barusan saya dengar dari laporan itu margin keuntungan perusahaan kita meningkat ya dibanding kuartal sebelumnya. Dan itu menurut saya berita yang bagus lah. Tetapi saya dengar juga barusan itu ada dua permasalahan ya. Yang pertama itu dari biaya operasional yang naik itu dikarenakan dari bahan baku ya yang naik dari suppliernya. Yang kedua itu hambatannya dan dari biaya distribusi juga kan. Nah, saya juga ingin tanya nih kepada Ibu. Jika biaya operasional nih misalnya terus naik seiring waktu yang berjalan, sebenarnya apa langkah yang bisa kita lakukan? Untuk itu solusinya ada dua Pak. Yang pertama itu kita bisa negosiasi ulang dengan supplier bahan baku. Nah, yang kedua itu dengan cara memperketat pengeluaran di pos ataupun bagian yang kurang produktif. Misalnya itu biaya perjalanan dinas ataupun event yang tidak mendatangkan revenue secara langsung. Apabila kedua langkah ini dijalankan, kita itu bisa mengurangi beban sekitar 5-7%. Oke, baik, saya catat ya barusan dari laporan keuangan itu solusinya saya dengar ada dua ya. Yang pertama itu kita bisa melakukan negosiasi. Nah, adapun jika misal tidak bisa pun kita bisa lah untuk mencari supplier lain kalau harganya terus naik seiring waktu yang berjalan. Terus yang kedua itu kita memperketat pengeluaran di pos yang kurang produktif. Saya juga setuju. Mungkin selanjutnya ya dari laporan pemasaran, silakan. Terima kasih. Dari divisi pemasaran ini telah melaksanakan dua program. Yang pertama itu ada program digital marketing dan juga dari program promosi secara offline. Nah, dari digital marketing ini kami telah melaksanakan kampanye digital marketing melalui media sosial dan ini terbukti efektif dan menyumbang sekitar 60% dari total penjualan. Namun promosi offline ini tentunya kurang memberikan dampak yang positif, seperti dari event pemasaran ini hasilnya kurang memuaskan, malah tinggi dari pembiayaannya gitu. Nah, kemudian kami juga sudah melaksanakan survei dari pelanggan. Dari perusahaan ini pelanggan kami itu hasilnya 70%. Pelanggan dari perusahaan ini itu cenderung pada anak muda, yaitu yang berusia 18 tahun sampai 30 tahun, dan ini lebih aktif di platform digital gitu. Karena
Oke, baik, terima kasih atas laporannya kepada manajer pemasaran. Barusan kita dapat dengar bahwasanya perusahaan kita mendapat sinyal yang bagus atau berita yang bagus ya. Dari total penjualan barusan itu khususnya di digital marketing itu 60% di sana kan. Nah, untuk sisanya itu kalian itu mengadakan event secara offline tapi tidak begitu menguntungkan, malah dari laba bersih yang kita lakukan itu malah tergerus dari sana, malah besar lah biayanya. Nah, dan saya juga setuju jika kita melakukan investasi khususnya di digital marketing, dan ini masih worth it. Dari tadi juga sinyal bagusnya itu 70% konsumen yang memakai produk kita itu usia 18 sampai 30 tahun, yang mana usia ini lebih aktif di platform digital. Saya setuju banget, bisa lah kita melakukan investasi di sana. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan dulu ya pada Ibu Manajer, apakah tambahan 10% dari anggaran itu sebanding nggak dengan hasil yang nanti kita peroleh? Baik Pak, kalau anggaran ini diberikan, proyeksi dari kami itu jumlah dari penjualan akan naik secara signifikan, bahkan biaya dapat menutupi kenaikan biaya operasional yang tadi disebutkan oleh manajer keuangan. Baik, saya setuju juga dengan digital marketing itu lebih efektif, akan tetapi kita itu harus tetap realistis. Apabila biaya promosinya naik, jangan sampai justru itu membuat laba bersih perusahaan itu tergerus. Ya, itu betul. Akan tetapi tanpa promosi yang agresif, perusahaan kita akan kalah bersaing dengan brand-brand yang lain. Nah, jadi menurut saya investasi pada digital marketing ini harus tetap ada. Oke, poin yang bagus dan diskusi yang bagus juga. Mungkin untuk opini dari kalian saya keep dulu ya, kita keep dulu. Nanti kita bisa diskusi bersama lagi lah. Nah, untuk sekarang kita bisa dengarkan bersama dari laporan operasional. Silakan kepada Ibu Manajer Operasional untuk pemaparan laporannya. Baik, terima kasih Pak. Dari sisi produksi itu berjalan dengan lancar dan sesuai target. Namun ada beberapa kendala, yaitu yang pertama, kapasitas gudang mulai penuh dikarenakan distribusi ke beberapa daerah itu mulai melambat gitu. Nah, jika ini dibiarkan maka stok akan semakin menumpuk dan juga penyimpanan akan semakin menaik. Nah, yang kedua, kondisi mesin itu sebagian menurun. Jika tidak dirawat dengan secara berkala, maka risiko downtime-nya akan mengganggu proses produksi. Ada dua saran dari saya, yaitu memperkuat kerjasama dengan jasa ekspedisi agar distribusi lebih lancar dan menambahkan anggaran maintenance mesin. Oke, baik, terima kasih kepada manajer operasional atas laporan barusan. Saya mendengar bahwasanya barusan itu ada beberapa permasalahan. Itu yang pertama karena kapasitas gudang itu yang mulai penuh karena distribusi ke beberapa daerah yang mulai melambat. Tentunya kalau misal tadi kapasitas gudang itu mulai penuh, saya juga setuju bahwasanya untuk distribusi ke beberapa daerah itu pasti akan melambat karena kan di kapasitas gudangnya itu juga mulai penuh. Yang kedua itu dikarenakan ada permasalahan mesin. Sebenarnya permasalahan mesin sama kapasitas gudang yang penuh ini saling berkaitan. Jika kapasitas gudang penuh, berarti ada permasalahan di produksinya, di mesinnya tadi. Berdasarkan laporan itu dikarenakan ada mesin yang kinerjanya mulai menurun ya. Seperti itu. Jadi saya setuju lah mungkin untuk nanti kepada manajer keuangan supaya bisa dibuatkan anggaran khusus untuk perawatan rutin terhadap mesin. Mungkin saya juga ingin menanyakan, menurut Ibu, apakah lebih baik menambah gudang baru nih, atau hanya memperbaiki jalur distribusi saja? Jika menambah gudang yang baru akan sangat mahal Pak, jadi lebih baik kita mengoptimalkan distribusi dengan sistem regional agar langsung dikirim ke area tertentu tanpa transit yang lama. Kalau menurut saya, apabila kita menambah gudang baru itu akan jelas berarti anggaran perusahaan Pak. Jadi saya lebih setuju dengan usulan efisiensi distribusi. Tapi kalau distribusi lambat, ini akan menyebabkan kekecewaan kepada
pelanggan, apalagi kalau kita mau menggencar promosi digital. Jangan sampai produk sulit didapatkan. Oke, poin yang bagus ya dari diskusi barusan. Berdasarkan yang saya dengar itu dari laporan operasional itu, bahwasanya untuk kita membuat gudang yang baru itu pasti akan sangat mahal ya, dan tentunya itu akan lumayan lah menggerus anggaran kita di perusahaan. Terus saya juga setuju gitu kalau misal kita memperbaiki di bidang distribusi saja, tapi dalam bidang distribusian ini kita perlu adanya tim pengawas lah intinya. Jadi saya serahkan mungkin ya kepada masing-masing divisi untuk bisa mengawasi khususnya dalam anggaran di bidang distribusi ini, khususnya kepada manajer keuangan mungkin ya. Oke, berdasarkan dari laporan ketiga divisi, mari kita langsung saja kesimpulannya. Yang pertama itu dari manajer keuangan, bahwasanya tadi ada beberapa hambatan, itu dari biaya operasional yang mulai menaik karena dari bahan baku dari suppliernya itu juga naik. Nah, solusinya itu tadi itu melakukan negosiasi dengan supplier, itu saya setuju. Tapi kalau misal tidak bisa pun kita bisa lah mencari supplier lain untuk bisa melakukan transaksi baru. Yang kedua itu juga melakukan efisiensi anggaran, betul ya? Ya. Yang kedua itu dari divisi pemasaran itu tadi bahwasanya kita bisa lah berfokus pada digital marketing atau investasi di digital marketing, karena melihat potensi tadi dari laporan tadi bahwasanya 70% konsumen itu memakai platform digital seperti Shopee, TikTok dan lain-lain. Ini bisa kita manfaatkan sebagai investasi jangka panjang. Itu mungkin. Yang ketiga itu dari divisi operasional, bahwasanya untuk menambah gudang baru itu, jika kita lihat dari laporan keuangan kita dari tahun ke tahun itu, kalau misal kita membuat gudang baru itu dapat menggerus anggaran lah, jadi itu kurang efektif. Apakah semua setuju dengan poin-poin yang saya sebutkan barusan? Setuju Pak, dengan catatan kontrol yang ketat pada anggaran pemasaran. Setuju, asal alokasi anggaran cukup untuk menjalankan program digital. Pak, kami akan mengkoordinasi dengan bagian logistik. Oke, baik, berarti pada saat ini kita sudah mencapai kesepakatan berdasarkan diskusi yang telah kita lakukan. Nah, untuk sekarang saya minta gitu ya kepada masing-masing divisi untuk segera mempersiapkan dengan anak-anaknya untuk rencana tindak lanjut di kuartal selanjutnya. Untuk kali ini rapat akan saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya, dan mari kita bekerja sama demi mencapai target di kuartal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.